terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Di belakang saya masih banyak kerusakan yang terjadi akibat banjir. Gempa susulan terjadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Pada 20 Maret 2020, WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk coronavirus disease atau COVID-19. Menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, telah terdapat sebanyak lebih dari 1,2 juta kasus terkonfirmasi positif, dengan kasus kematian mencapai lebih dari 34.000 orang dan tingkat kematian mencapai 2,7%. Banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini. Tapi nyatanya, penyebaran COVID-19 ini masih terus melonjak naik. Gimana sih cara neken penyebaran virus ini? Udah bosen stay at home terus, udah berbulan-bulan, udah mau setahun malah. Tenang aja, kita kan bisa menekan angka penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M. Apaan tuh 3M? Ya, gimana sih? 3M aja masa nggak tahu? Nih, saya kasih tahu. Yang pertama, menggunakan masker. Kayak gini. Bukan, gini loh. Oh gitu. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benar, jangan asal-asalan nih kayak orang ini. Jangan dicipratin ke teman ya. Nah, ini yang benar nih, mencuci tangan dengan 5 langkah sesuai anjuran WHO. Mulai dari membasahi seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. Lalu, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan juga bagian bawah kuku. Bilas dengan air mengalir. Kemudian, dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Yang terakhir, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, khususnya di tempat umum. Nah, jadi selain 3M, kita juga harus berolahraga minimal 20 menit sehari dan juga memakan makanan yang bergizi untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan kenali gejala-gejala COVID-19, yaitu sesak nafas, kesulitan mencium bau, dan juga nyeri di dada. Jika kalian mengalami gejala tersebut, segera isolasi mandiri dan segera hubungi hotline COVID-19 di 119. Bu, mau kemana nih bawa sampah segala? Ini biasalah mau buang sampah, udah numpuk banget di rumah bau. Loh, mau buang di mana? Bukannya tukang sampah ngelewat ya Bu hari ini? Itu buang di kali situ, biasanya juga warga pada buang di sana kok. Jangan Bu, nanti kalau banjir gimana? Sampahnya cuma sedikit doang kok, nggak mungkin banjir lah. Aduh, jadi gini, tahu nggak sih di kota-kota besar di Indonesia banjir itu udah menjadi bencana musiman, terutama kota-kota kayak Jakarta gini deh. Penyebabnya selain tata ruang kota yang buruk dan juga sistem drainase yang nggak mampu buat ngalirin air dalam jumlah yang banyak, ya salah satu penyebabnya kayak ibu yang tadi, buang sampah sembarangan. Terus gimana Bu caranya biar nggak banjir? Jadi gini, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk setidaknya mencegah banjir. Contohnya itu seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada saluran air, tidak menutup atau membangun bangunan di daerah resapan air, dan hindari untuk membuat rumah di pinggiran sungai. Oh gitu ya Bu, berarti saya salah selama ini. Ya salah lah, emangnya Ibu mau rumahnya kebanjiran? Nggak mau lah Bu, kan rumah saya banyak barang elektroniknya. Aduh. Ya udah deh, saya bawa balik lagi sampahnya. Iya Bu, mari. Jaga itu, jaga. Iya ya. Awas nih jangan sampai mati tuh. Iya ini. Wah kacau. Ya aduh. Ngapain nih? Gempa, ayo. Ya ntar aja. Masih bikin mainan. Lu mau kemana? Sini. Cuy, kok
kita malah kesini sih? Bukannya kalau misalnya gempa kita harusnya masuk ke dalam ruangan, habis itu ngumpet di kolong meja? Itu kalau kita ada di atas sana. Baru kita ngumpet di kolong meja. Nah ini kan kita ada di luar ruangan, jadi lebih baik kita lari ke lapangan. Iya sih, bener juga kata lo. Nah juga kita harus gini nih, hindarin kaca-kaca sama jendela-jendela supaya terhindar dari pecahan-pecahan belingnya. Iya sih, kita dalam keadaan sepanik apapun, kita harus tetap melindungi diri kita sebaik mungkin. Nah iya benar. Jadi lanjut nobar lagi. Yaudah yuk. Habis beli apa nih? Gede banget paketnya. Biasalah, habis belanja online, baru banget nyampe paketnya. Oh, kok tebel banget sih? Plastiknya kan cuma baju biasa, pakai kardus juga lebih bagus. Ya kan, ini nanti tinggal dibuang kali. Jangan buang di situ, itu tempat sampah organik, bukan plastik. Penumpukan 7.500 ton sampah per hari di Jakarta besarnya sudah setara dengan Candi Borobudur. Bahkan setiap tahunnya, hampir 1,3 juta ton sampah plastik yang ada di Indonesia selalu bermuara di laut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LIPI, terjadi peningkatan aktivitas belanja online hingga 62%, dengan sampah yang dihasilkan mencapai 96% yang dihasilkan dari selotip, pembungkus plastik, serta bubble wrap. Nah, jadi udah tahu kan teman-teman kalau sampah plastik di Indonesia itu dampaknya udah parah banget loh, apalagi sampai bermuara di laut kan. Nah, untuk menanggulangi dan mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukannya dengan memisahkan sampah antara sampah organik dengan sampah non-organik agar dapat didaur ulang dengan baik. Kita juga dapat mendaur ulang sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih bernilai sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Untuk menanggulangi limbah plastik skala besar, perlu ada upaya bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Kita bisa mencontoh negara Singapura dalam menanggulangi limbah plastik. Mereka hanya memerlukan waktu 1 hari untuk memusnahkan sampah-sampah plastik dengan menggunakan pembakaran dengan suhu 1000 derajat Celcius. Lalu, uap pembakaran tersebut dijadikan energi terbarukan yang menghidupkan listrik Singapura. Bagaimana caranya hal tersebut bisa terjadi? Yuk tunggu kajian dari Departemen Lingkungan Hidup mengenai energi terbarukan.